Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Pada sehat semua ya? Ya. Terus sebelum kita mulai masukin materi pelajaran, Bapak mau tanya dulu, ada nggak yang masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita lanjut metode pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Yang mungkin doa silakan berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai belajar pada hari ini tentang bentuk-bentuk globalisasi. Sebelum kita mulai belajar bentuk-bentuk globalisasi, jadi kamu mengilustrasikan gambar-gambar yang ada di PowerPoint di depan. Nanti presentasi kamu lihat gambarnya tentang budaya kita. Nanti hari ini kita membahas tentang gambar, ya. Kita membuat kelompok, ya. Jadi nama-nama kelompok ada kelompok budaya, ada kelompok komunikasi dan segala macam. Nanti kamu mengidentifikasi, ya. Kamu pilih salah satu metode atau gambar, ya. Jadi gambarnya nih, ada gambar yang tentang gambar yang budaya, ada tentang apa namanya budaya barat masuk ke Indonesia, terus budaya lagi. Nah ini gambar-gambar yang ada di sini, ya. Ini tentang budaya lagi, ya. Nanti kita membahas tentang budaya. Nah, di sini ada metodenya. Di sini ada, Bapak uraikan dulu ya tentang ini. Di sini ada bentuk-bentuk globalisasi. Ya. Terus pengertian globalisasi, ya. Terus globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi, ya, antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat, ya. Terus di sini ada materinya ada 5. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya. Yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. 3, globalisasi di bidang ekonomi. 4, globalisasi di bidang tech. Yang kelima adalah globalisasi di bidang transportasi. Ini ada 5 yang kita bahas hari ini, ya. Nah, ini di dalam PowerPoint ini ada gambar. Gambarnya ada menunjukkan ada 4 gambar, ya. Nah, gambar ini kamu menguraikan, ya, keterangan nih apa gambar ini. Ya, kita cari keterangan atau contoh-contohnya. Ya, kamu boleh menggunakan buku atau menggunakan internet. Ya, cari di buku atau di internet. Yang pertama, peningkatan imigrasi.
Apa contoh-contohnya imigrasi? Yang kedua adalah pengaruh pada busana masyarakat Indonesia apa? Yang ketiga, budaya asing berkembang di Indonesia. Yang nomor 5 adalah budaya lokal semakin luntur, seperti luntur ya. Ini ada 4 macam gambar. Nanti yang kita bahas pada hari ini ada 4 macam gambarnya ya. Nanti kamu boleh membahas salah satu gambar. Ini salah satunya gambarnya berkelompok. Nah, di sini globalisasi di bidang komunikasi. Tadi ada gambar tentang komunikasi tadi kan, di bidang komunikasi. Nah, ini berkembangnya teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh, interaksi antar suatu orang dengan orang yang lain, ya. Terus saat ini tidak harus dilakukan secara tahap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Awalnya manusia berkomunikasi dengan cara tradisional, ya. Terus kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi, telepon, ya, internet, media sosial, gitu. Ya, ini kita membahas tentang gambar-gambar yang ini. Sekarang kamu membuat kelompok ya, kelompok sudah dibagi, tinggal mengerjakan kelompoknya. Silakan sekarang membuat kelompoknya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Sekarang buat kelompok dulu. Oke teman-teman sekalian, setelah sebelumnya kita menyaksikan secara bersama-sama mengenai penjelasan dari globalisasi yang telah dijelaskan oleh Fades tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan metode berdiskusi mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama yang akan saya lemparkan kepada kelompok student. Coba jelaskan tentang apa itu peningkatan imigrasi yang terdapat pada gambar nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut hasil research kami, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Terima kasih. Apa alasan suatu masyarakat mengalami perpindahan penduduk? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menurut hasil diskusi kami, alasan-alasan suatu masyarakat melakukan perpindahan penduduk ada 4, yaitu 1. Kurangnya lapangan pekerjaan, 2. Kepadatan penduduk, 3. Sumber daya alam yang kurang, dan 4. Melanjutkan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok budaya. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya alasan suatu masyarakat mengalami perpindahan penduduk adalah karena yang pertama kurangnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, sumber daya alam kurang, dan melanjutkan pendidikan. Kepada kelompok ekonomi, bisakah kalian memberikan contoh dari kurangnya lapangan pekerjaan? Baik, terima kasih. Izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok ekonomi akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bersumber dari internet dan juga dari Facebook. Di sini contoh dari kurangnya lapangan pekerjaan di suatu masyarakat apabila di daerah asal tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dan juga berwirausaha dirasa tidak cocok, maka seseorang akan melakukan migrasi. Terima kasih. Kita lanjut pada poin kedua. Kenapa kepadatan penduduk bisa menjadi penyebab utama dari terjadinya imigran? Kepada kelompok komunikasi, bisakah kalian memberikan penjelasan? Oke, baik, Labib, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab.
Jadi kenapa kepadatan penduduk bisa terjadi? Ya dengan kepadatan penduduk yang berlebihan ini, maka banyak orang yang melakukan migrasi ke daerah yang tidak terlalu padat, sehingga adanya pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok IPTEK. Coba berikan contoh sumber daya alam kurang pada poin ketiga yang telah disebutkan oleh kelompok budaya tadi. Terima kasih, saya izin menjawab. Contoh sumber daya alam kurang yaitu misalnya pada suatu wilayah yang keadaan tanahnya gersam sehingga bila ditanami tanaman tidak tumbuh atau mati. Kondisi itu membuat sumber daya tidak memadai bahkan terancam habis. Sehingga banyak orang yang memilih migrasi dengan pindah ke wilayah lain yang sumber daya alamnya melimpah. Dengan itu maka kebutuhannya akan terpenuhi. Terima kasih. Kemudian di terakhir, alasan suatu masyarakat mengalami perpindahan adalah karena melanjutkan pendidikan. Kepada kelompok transportasi, bisakah kalian memberikan contoh dari pernyataan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dari diskusi kelompok kami. Misalnya di suatu wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan lengkap, tidaknya perguruan tinggi, perpindahan yang dilakukan tersebut dengan waktu singkat tidak lama, hanya beberapa tahun. Biasanya setelah lulus akan kembali ke daerah asalnya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok ekonomi, komunikasi, IPTEK, dan juga transportasi yang telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kita kembali lagi kepada kelompok budaya untuk memberikan penjelasan tentang masyarakat yang terdapat pada gambar nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjelaskan. Berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya adalah bidang berpakaian. Tentu, sangat berbeda gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu, masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana atau tradisional. Terima kasih. Bolehkah saudara menjelaskan seperti apa cara berpakaian masyarakat Indonesia pada zaman dahulu dengan zaman sekarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ingin menjawab pertanyaan ini. Kami dari kelompok budaya ingin meminta saran-saran atau pendapat tentang contoh berpakaian ke kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kelompok budaya. Saya izin menjawab. Berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu seperti batik, jarik, dan kebaya sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pakaian yang cenderung menirukan gaya berpakaian orang barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Denis. Saya izin melanjutkan. Gaya berpakaian yang berlebihan atau selera berpakaian orang barat memang terkenal bebas dan fleksibel, sehingga seringkali bertentangan dengan adat dan kebiasaan berpakaian masyarakat Indonesia yang jauh lebih sopan. Dampaknya bisa terlihat dari seragam anak sekolah yang dibuat berdasarkan tren kultur barat yang justru malah melanggar tata tertib sekolah. Banyak siswa yang mengadakan celana seragam agar tampak ketat dengan kaki, dan siswi yang potongan roknya terlalu tinggi untuk ukuran anak sekolah. Apalagi di luar jam sekolah, anak-anak muda ini juga kerap berpakaian seksi dengan menonjolkan bagian tubuh yang terlihat kurang elok dipandang akibat dampak westernisasi. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan salah satu penyebab yang menjadi salah satu penyebab yang menjadi faktor utama terjadinya perubahan gaya berpakaian orang Indonesia pada zaman dahulu dan zaman sekarang adalah karena adanya proses modernisasi
Proses modernisasi adalah proses masa kini atau menuju masyarakat modern. Dalam hal ini, menyebabkan sebuah tantangan yang membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia kepada perilaku peniruan budaya Barat. Hal ini terjadi pada generasi milenial yang kini lebih menyukai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Hal ini tentunya membawa dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya adalah perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang semakin membaik. Sementara di samping itu, dampak negatif yang kita dapatkan adalah pola hidup yang konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Kita lanjut lagi pada sesi tanya jawab. Di sini saya akan melontarkan pertanyaan kepada kelompok komunikasi. Coba jelaskan tentang budaya asing yang berkembang di Indonesia yang sebelumnya terdapat pada gambar di nomor 3. Terima kasih. Izin menjawab, Bit. Masuknya budaya Barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Masuknya budaya Barat ke Indonesia melalui teknologi, budaya, dan sosial. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya Barat. Kehadiran budaya Barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Pertanyaan ini dari kami kelompok komunikasi, minta saran-saran dan pendapat mungkin bisa ditambahkan dari kelompok ekonomi. Kepada kelompok ekonomi dipersilakan. Terima kasih kelompok komunikasi. Dampak masuknya budaya asing antara lain terjadinya perubahan kebudayaan, pembauran kebudayaan, modernisasi, kemunculan budaya, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa, dan dampak tersebut membawa pengaruh besar bagi Indonesia, baik dari segi positif maupun negatif. Terima kasih. Lantas, seperti apakah dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia? Kepada kelompok transportasi, bisakah kalian memberikan penjelasan kepada kami semua? Baik, terima kasih Kabib. Menjawab dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, perubahan pola pikir masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat yang modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat dapat menggunakan atau mengetahui informasi yang ada dengan cepat, peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Impact, bisakah kalian memberikan contoh dari poin nomor pertama yang diberikan oleh saudara Fatul tadi? Terima kasih Habib atas soalnya. Contoh munculnya kemajuan budaya. Pertukaran budaya bisa membuat budaya lokal menjadi ikon baru bagi warga asing dan membuka kesempatan budaya lokal dipelajari dan dikenali sebagai budaya internasional yang layak diacungi jempol. Kiat dan cara menyikapi budaya asing baik positif dan juga negatif bagi anak remaja. Terima kasih. Kemudian, pada poin kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi remaja. Lantas, bagaimanakah contohnya? Kepada kelompok transportasi, saya berikan kesempatan. Terima kasih izin menjawab.
Budaya asing yang masuk ke Indonesia yang berdampak baik bagi remaja, salah satunya mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang. Apalagi remaja mendapat kesempatan untuk berlatih dan diberikan wadah sebagai media untuk menyalurkan ide kreatif yang inovatif. Selain bermanfaat juga bisa membuka perkembangan remaja pada saat mereka berusia remaja. Lalu pada poin ketiga tentang pertukaran budaya memberi kesempatan remaja untuk maju. Kepada kelompok budaya, kami persilakan untuk memberikan contoh. Terima kasih. Untuk memberikan contoh, dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja lain yang bermanfaat mampu memberikan pemikiran dan juga sikap yang maju juga berkembang bagi remaja. Remaja menjadi lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab, sehingga tidak mudah tertipu oleh kemungkinan, kebodohan, dan juga kejahatan. Kemajuan budaya juga berpengaruh kepada kemajuan teknologi yang membawa remaja menjadi lebih inovatif. Kenali pengaruh budaya dalam memperkembangkan remaja sampai usia mereka dewasa. Terima kasih. Kemudian di poin terakhir yang berbunyi remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Kepada kelompok ekonomi, bisakah kalian memberikan contoh dari pernyataan tersebut? Jadi pertanyaannya izin menjawab, tidak hanya memiliki sikap kreatif dan inovatif, remaja juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal akan dicari tahu mengenai mengapa, apa, di mana dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu dan memiliki pengalaman baru tentang hal yang sebelumnya mereka tidak tahu. Terima kasih. Oke. Setelah kita membahas selama kurang lebih 4 poin mengenai dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, maka tak lengkap apabila kita tidak membahas mengenai poin-poin dan dampak negatif juga. Kepada kelompok Intek, bisakah kalian menjelaskan seperti apa dampak negatif tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok Intek akan menjawab berdasarkan hasil diskusi kami. Dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia antara lain adalah masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konsumtif, gaya hidup ketimuran yang kebarat-baratan, serta produk dalam negeri tersingkirkan oleh keberadaan produk luar negeri. Terima kasih. Selanjutnya saya lemparkan pertanyaan kepada kelompok ekonomi. Coba berikan contoh hilangnya nilai budaya lokal dalam jiwa remaja. Terima kasih Labib atas pertanyaannya. Saya akan menjawab hilangnya nilai budaya lokal seperti contoh menghormati orang tua, kebiasaan memberi salam kepada orang tua dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan memberikannya. Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap pemikiran yang tinggi budaya asing yang buruk akan mempengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak. Terima kasih. Dampak negatif kedua adalah menurunkan rasa nasionalisme. Kepada kelompok komunikasi, bisakah kalian memberikan contoh dari poin tersebut? Baik, terima kasih Labib untuk kesempatannya. Kebiasaan menggunakan budaya negara lain yang buruk bisa mengikis rasa kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Izin melanjutkan, contohnya remaja yang suka dengan produk buatan negara lain dibanding dengan produk negara sendiri, membeli makanan merek asing dan tidak mau mencoba makanan asli Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut dampak dan gangguan kesehatan mental dari faktor sosial budaya yang harus diwaspadai. Kita beranjak pada poin terakhir dari dampak negatif masuknya budaya asing, yakni adalah timbul kesenjangan sosial di kalangan remaja. Kepada kelompok budaya, kami persilakan untuk menjelaskan dari pernyataan tersebut. Baik, terima kasih izin menjawab. Hal ini akan memacu persaingan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, gaya hidup, dan sebagainya.
contoh pemakaian handphone di kalangan remaja, persaingan berbahasa asing, berlomba dalam hal berpakaian dan lain-lain sebagainya. Menghadapi budaya asing, selanjutnya bisa dilakukan dengan cara deregulasi dan juga debirokrasi yang bertujuan agar bisa tercipta regulasi baru sebagai cara menjadi pribadi yang dewasa untuk menjunjung tinggi supremasi buruh, pengakuan pada hak asasi manusia, hak mengenai kepemilikan, kebebasan dalam berusaha, dan juga hak masyarakat sipil. Terima kasih. Baik, setelah kita membahas mengenai beberapa poin-poin dari dampak positif dan juga dampak negatif yang disebabkan oleh masuknya budaya asing terhadap, saya akan melontarkan pertanyaan terakhir kepada kelompok budaya. Coba jelaskan tentang globalisasi di bidang komunikasi yang terdapat pada gambar nomor 1. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok budaya, izin menjelaskan. Pengertian globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi yang bertukar besar pada seluruh orang di dunia dalam waktu. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi, membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan disampaikan dengan cepat. Dahulu, orang-orang menggunakan alat komunikasi sederhana, misalnya menggunakan surat atau dari mulut. Namun, globalisasi di bidang komunikasi dapat membuat proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain menjadi semakin mudah. Hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perkembangan perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yakni ditemukannya teknologi internet yang memudahkan kita dalam segala hal. Baik, izin lanjutkan. Saya akan menyebutkan contoh-contoh globalisasi di bidang komunikasi. Pertama adalah munculnya berbagai media sosial yang dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter. Majunya teknologi smartphone atau ponsel pintar yang memudahkan kita untuk saling bertukar informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau sering disebut dengan real time. Maraknya permainan online atau game online. Munculnya internet yang dapat memudahkan kita mengakses. Selanjutnya adalah manusia dapat bertukar kabar meskipun sedang dalam jarak yang jauh dengan menggunakan video call, telepon, dan lainnya. Dapat mengirimkan data penting melalui email. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan dengan bantuan smartphone, dapat melakukan pemesanan penginapan, tiket perjalanan, hingga tiket konser dengan smartphone atau ponsel pintar. Akses pemahaman budaya ke berbagai negara semakin mudah. Akses perekonomian dan bisnis bisa dilakukan melalui berbagai platform, sehingga memudahkan seseorang dalam menjalankan bisnis. Perkembangan media sosial menyebabkan masuknya budaya dari negara lain, contohnya K-pop dari Korea Selatan, mendengaran siaran radio maupun menonton televisi melalui ponsel. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Terima kasih. Mungkin demikianlah sesi berdiskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Fajar saya kembali. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah diskusi dengan baik. Depannya lebih baik lagi ya. Nanti kita berdiskusi yang lanjut lagi tentang globalisasi. Mungkin mudah-mudahan minggu depan kita ada lagi. Ya. Jadi minggu depan kita tentang video. Sekarang adalah gambar ya. Nanti besok kamu bikin diskusi tentang video. Ya, tentang globalisasi juga. Ya, hari ini sudah cukup baik sekali. Bapak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, cukup baik dan cukup tertib. Sekarang masih kuat kan ya? Masih segar semua. Ada yang ngantuk kan? Ada. Ya, alhamdulillah. Ya, cukup sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Kalau ada yang mau nanya dulu silakan. Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita sebelum menutup diskusi ini kita berdoa dulu. Ya, berdoa silakan berdoa.
mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan Islam. Berdoa dulu. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian ya. Terima kasih lagi kepada Baik.